bendungan saya nyatakan diresmikan. Saya Kadek Darska Arianta dan ini suara saya. Pada tanggal 2 Februari kemarin, Presiden Joko Widodo meresmikan Bendungan Tamblang. Tamblang merupakan salah satu desa yang ada di Kecamatan Kubu Tambahan, Kabupaten Buleleng, Bali. Desa Tamblang ini dipilih sebagai tempat untuk pembuatan bendungan karena memang sangat representatif dan memang cocok untuk dibuat sebagai bendungan yang dialiri oleh tukad yang ada di sana atau sungai yang ada di sana. Bendungan Tamblang ini memiliki nilai sebesar 890 miliar yang merupakan salah satu proyek strategis nasional yang dicetuskan oleh Bapak Joko Widodo. Bendungan Tamblang ini merupakan bendungan terbesar yang ada di Bali sekarang. Lalu, apa hubungannya antara fisika dengan Bendungan Tamblang ini? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa dalam pelajaran fisika ada salah satu topik yang bisa menjelaskan hal tersebut, yaitu topik terkait dengan fluida. Di fluida ini ada dua bagian, yaitu fluida statik dan fluida dinamis. Untuk konsep bendungan di sini atau tekanan airnya kita akan mempelajari di fluida statik. Fluida statik ini adalah cabang dari ilmu fisika yang mempelajari tentang mekanistik dari fluida yang diam. Di fluida statik kita akan mengenal apa yang disebut dengan tekanan hidrostatik. Nah, jadi di tekanan hidrostatik ini, jadi tekanan terdiri dari 3 kata ya, yaitu tekanan, hidro, dan statik. Jadi tekanan itu merupakan gaya yang diterima persatuan luas oleh suatu benda, dan hidro itu adalah air, statik adalah diam. Jadi tekanan hidrostatik adalah tekanan yang diterima persatuan luas oleh air yang diam. Seperti itu. Tekanan hidrostatik ini dicetuskan dari hukum Archimedes. Jadi di hukum Archimedes ini kita kenal tekanannya berbanding lurus dengan massa jenis atau dilambangkan dengan rho. Setelah itu dikalikan dengan percepatan gravitasi atau dilambangkan dengan G dan ketinggian atau kedalaman nanti kalau dalam konsep di bendungan. Itu satuannya adalah meter. Nah, jadi dalam konsep tekanan hidrostatis ini kita dapat lihat bahwa tekanan itu berbanding lurus dengan ketinggian. Jadi kalau misalkan kalian terlalu tinggi, terlalu sombong, maka tekanan kalian akan makin tinggi itu. Bukan itu ya. Tapi dalam konsep bendungan itu ya, jadi makin tinggi sebuah bendungan maka di dasarnya itu akan menjadi tekanannya akan menjadi lebih besar. Misalkan, jadi ketinggian air misalkan 10 meter. Di dasarnya ketinggian air di dasarnya 10 meter itu kedalamannya. Maka tekanan di dalamnya ini akan lebih besar dibandingkan yang 1 meter, 2 meter itu misalkan. Jadi makin dalam tempatnya, maka tekanannya akan menjadi semakin besar. Kasus lain misalnya selain bendungan ya, misalkan pernahkah kita menyelam di dalam air itu ya? Jangan menyelam sambil minum air ya, itu beda lagi, itu peribahasa. Nah, kalau menyelam di dalam air, maka kuping kita akan ada terasa tertekan atau bagaimana atau ada hal yang mengganjal di kuping kita. Nah, itu merupakan salah satu tekanan yang diterima oleh kita terhadap air. Semakin dalam, maka tekanan yang diterima oleh kita akan menjadi semakin besar kalau kita menyelam. Sehingga bagi penyelam-penyelam profesional itu pasti menggunakan
apa istilahnya, menggunakan pakaian khusus sehingga eh, sehingga bisa mengimbangi tekanannya, sehingga tetap berada dalam tekanan yang normal di manusia. Kalau tidak menggunakan pakaian itu, maka yang terjadi bisa saja tubuhnya nanti bisa hancur, bisa bisa remuk gitu ya, karena memang ditekan. Bayangkan kalau kita ditekan ya, pernah menekan misalkan botol atau botol minuman kaleng ya, itu begitu kita remes ya, itu seperti itulah nanti tubuh kita kalau misalkan kita kelebihan tekanan. Ya, jadi bisa mengkerut seperti itu. Nah, jadi itu bahayanya kalau kita tidak menggunakan alat pengaman kalau misalkan menyelam kalau terlalu dalam gitu ya. Nah, kembali kepada bendungan, pemirsa, bahwa di bendungan ini pun mengadaptasi hal tersebut. Nah, supaya mengantisipasi di kedalaman itu bendungan ini tetap sustain, tetap kokoh, tetap bagus dan tidak roboh dan tidak mudah roboh ya, maka dibuatlah bentuk atau struktur bangunan yang khusus. Jadi biasanya bendungan itu dibangun bentuknya yang paling tebal itu adalah yang paling bawah. Jadi pada gambar ini nanti akan ditampilkan bahwa bagian melintang dari bendungan, bagian melintang yang paling bawah itu atau dasar dari bendungan itu pasti memiliki struktur yang paling tebal. Itu kata kuncinya. Jadi makin ke atas akan lebih tipis gitu ya. Jadi dari website Kemen PUPR disebutkan bahwa di Bendungan Tamblang itu lebar puncaknya adalah 12 meter. Jadi lebar puncaknya adalah 12 meter. Jadi kalau misalkan lebar dasarnya bisa lebih dari 12 meter gitu ya. Karena supaya lebih tebal gitu. Untuk mengantisipasi tekanan yang ada di dasar bendungan itu. Nah, terkait dengan tekanan hidrostatis di Bendungan Tamblang dapat kita hitung secara matematis ya. Sesuai dengan website dari Kemen PUPR bahwa ketinggian air yang ada di Bendungan Tamblang kemarin itu diukur sampai 70 meter dan sudah terisi 61%-nya. Jadi 61% itu sudah 70 meter. Jadi kalau 100% mungkin ketinggian yang bisa ditampung itu bisa sampai 150 ataupun 140 150 meter. Nah, kita bayangkan yang 70 meter ini. Jadi berapa sih tekanan yang diterima di dasar bendungan ini gitu ya. Coba kita kalkulasi secara matematis bahwa tekanan hidrostatis yang ada di dasar bendungan itu sama dengan seperti tadi massa jenis air dikalikan dengan gravitasi, percepatan gravitasi ya, dikalikan dengan ketinggiannya. Kita dapatkan massa jenis air itu adalah 1000 kg per meter kubik dikalikan dengan 10 meter per second kuadrat percepatan gravitasi dan dikalikan dengan 70 meter. Maka kita dapatkan hasil kalkulasi yaitu 700.000 Pascal atau 700.000 Newton per meter persegi. Jadi 700.000 Pascal ini setara dengan 70 ton ya, 70 ton benda yang menekan pada bidang 1 meter persegi. Jadi bayangkan itu 70 ton. Luar biasa ya. 1 ton itu 1000 kilogram, 70.000 kilogram. Jadi sangat besar tekanannya sehingga perlu struktur yang lebih kuat di bagian dasar bendungan itu, gitu ya. Ya, semakin ke atas, maka struktur bendungannya akan semakin tipis seperti itu. Dan kita dapat dapat dari websitenya adalah lebar yang terakhir itu puncaknya adalah 12 meter seperti itu. Nah, jadi sehingga ketebalan dari yang paling bawah itu lebih dari 12 meter, bisa 20, bisa saja 30 tergantung ketebalan puncaknya itu di sana berapa gitu ya. Nah,
Jadi hitung-hitungan tersebut dapat disimpulkan bahwa, dengan menggunakan, struktur tersebut, maka bendungan akan bisa menjadi lebih awet dan tahan. Jadi bendungan Tamblang ini, sesuai dengan website Kemen PUPR itu bertipe Rockfill Dam. Rockfill Dam itu adalah dengan menggunakan isian dari batu dan lain sebagainya. Jadi, dan juga di tulangnya itu dilurus ke bawah gitu ya. Nah, seperti itulah penjelasan tentang, bendungan dan juga konsep fisikanya seperti apa. Jadi, belajar fisika itu sangatlah menarik dan sangat kontekstual. Sehingga, kita harapkan nanti banyak dari konsep-konsep fisika bisa dijelaskan dari, konteks yang ada. Seperti kemarin bendungan, ada juga konteks-konteks yang lain dan masih banyak hal lain yang bisa dijelaskan dengan konsep fisika. Semoga saja bendungan ini bisa bermanfaat untuk irigasi atau pengairan untuk sawah-sawah di sekitarnya dan juga untuk pariwisata sehingga kita bisa berwisata di sana, itu wisata air ataupun misalkan wisata selfie yang ada di sana karena, luar biasa bangunan ini, sangat megah sekali. Dan tidak lupa juga bendungan ini bisa digunakan sebagai pembangkit listrik tenaga air. Dari Kemen PUPR menyebutkan bahwa potensi untuk, listrik yang ada di sana adalah 0,5 atau sampai 0,65 megawatt. Nah, ini luar biasa sekali, bisa menghidupi atau mengaliri listrik, 2 atau 3 desa yang ada di sana. Nah, ngomong-ngomong masalah listrik, nanti mungkin di Suara Guru selanjutnya kita akan berbicara masalah listrik. Seperti itu, Suara Guru dari saya. Sampai bertemu di Suara Guru selanjutnya. Sampai jumpa.